Nah, jadi kita ingin mengetahui akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah akhlak beliau. Dan setengah dari akhlak Rasulullah itu sebagian aja ya. Akhlak Rasulullah yaitu pertama manis muka. Nah, bukan manis muka itu mukanya begula lain. Orang yang masam mukanya tanda ahli neraka. Jadi ngati kayak nenek-nenek bila parangutan amun nenek itu merangut supaya si tersenyum, tiga lambar gini, senyum dah. Apakah bisa dikatakan kayak anu nenek itu ya naik? Nah, apa nih? Oh senyum, langsung. Nah, jadi bila orang perangutan, makanya tabassam, ya, murah senyum, ya, itu termasuk disebut namanya dalam hadis wajhun malih, muka yang berseri-seri, murah senyum. Awan laki disenyumi, awan bini disenyumi. Cuman senyum ini mesti punya teman, jangan senyum sok. Kalau anak mengamalkan senyum sorangan senyum sendiri. Nah, orang nek pinanya ada konslet kabel jadi bahaya ini. Kok jangan tinggal dewean nih kemana nek mesem ono kancane ojo dewean. Iku nek mesem dewean iku insyaallah digoning atma usada. Nah, sedangkan tanda ahli surga adalah manis muka. Yang kedua manis kata. Nah, setiap kata-kata yang kita keluarkan akan dicatat oleh malaikat sampai rintihan orang sakit aja dicatat. Makanya bila garing jangan, kalau bahasa kami mandangah apa mandangah, mandangah bahasa. Jadi sampai nang sakit, aduh itu dicatat juga itu. Makanya hati-hatilah bila garing, banyak berdiam aja dah. Nah, apalagi yang diomongkan, apalagi omongannya kasar. Awan laki kasar, awan bini kasar juga, akhirnya kasar-kasaran. Bila awan laki, nggih pun kalau orang Banjar, kalau orang Jawa apa? Dalam. Ogi, iya bang. Puang ngaji, iya. Kalau orang Banjar ngeyo laki apa? Abahnya. Ini laki di kiau sisi, tahu sisi? Iya, sisi itu bahasa kita apa? Dipanggil nama, pemanggaran lakinya Amat. Mat, sini Mat. Oh my, laki di kiau ngaran. Paling gede, abahnya Adul lah ya lah. Itu akhlak namanya, ya. Jadi sesuai adat kita masing-masing. Ada juga orang laki itu baku, ya. Bini itu awan laki baku, itu paling kasar. Bepian lah sesuai adat kita. Nah, karena setiap kalimat-kalimat kata-kata yang keluar itu dicatat sampai rintihan orang sakit, apalagi kata-kata kasar, ya, apalagi kasar. Nah, ada yang orang kadang-kadang jawabannya itu pangasaran bepandir. Cuma kadang-kadang pangasaran bapandir, tapi mau berbagi. Ini mending kan ada yang lemah lembut, masya Allah. Sekalinya pemalar ini tahu. Ada juga pangasaran pemarah tapi cepat reda. Ada juga jarang marah, sekali marah langsung dimutasi sidir. Repot cuy. Ayo memilih bos yang mana? Bos kami dulu aja memang jarang marah, tapi kalau sudah marah selesai. Kalau yang ini penyarikan aja bang, jangan. Tapi bila apa-apa tuh bagi aja anak buah bagus juga.
Nah, akhlak yang berikutnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak suka menyalahi dalam perkara yang boleh tidak keras kepala. Artinya Nabi gak ada pengarasan. Jadi bila ada orang rapat, orang apa macam, bila pengarasan dia naik. Ikam ni lain akhlak Nabi, akhlak Abu Jahal. Tambah keras sidin. Orang nang pengarasan tu jangan atas, nang bawah nang bagus. Takutnya ajian itu. Kawa bertambah amun yang di bawah karas, amun yang di atas karas apa ya gunanya? Wani meninggalkan rapat. Allah sudah pengaras rumah, egonya tinggi, sombongnya iya apa macam iya itu. Nah berarti ingat-ingatlah bila ada orang yang berakhlak pengarasan kayak itu langsung kita panggil. So kita nih jarang tuh sembarangan so. Mana ada Nabi tegak tu cara, amun kita jarang tegak tu persis kita ni Abu Jahal, langsung pepal sidah. Coba aja pepal sidah. Nah, Rasulullah demikian. Meninggalkan mencari kesalahan orang lain. Di antara akhlak, jangan suka-suka mencari kesalahan orang lain. Kesalahan kita pun banyak. Jangan suka mencari aib orang lain. Aib kita pun juga banyak. Ya. Nah, kesalahan kita sudah banyak. Jadi kalau hendak mencari kesalahan, cari kesalahan awake dhewe. Jadi jangan suka mencari kesalahan orang lain. Karena kita ini tidak ada yang sempurna. Amun hendak mencari bini yang sempurna sulit. Jadi julak aku semalam semet aja. Nggak ada julak bini sempurna, nggak ada. Pasti ada kekurangannya. Nggak, aku sebentar aja kemarin. Loh kenapa? Bini ku ngaranya sempurna. Bini Sidin ngaranya sempurnawati. Oh pantas. Kan ada kalau mencari pasangan yang sempurna tidak bisa ya. Aku sih nggak pangai semalam tuh. Takkan jangan di sini sempurnawati. Nah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka membaguskan sesuatu yang jahat dari orang lain. Itu Nabi, kebiasaan Nabi membaguskan, membahagiakan ya. Entah menegur, entah beliau menutupi aib orang lain. Tentu aib yang tidak memudaratkan kepada orang. Kalau aib itu memudaratkan kepada orang, wajib kita bongkar. Pak Haji, sampean kalau berteman sama itu, jangan. Ada utang uang kah? Ada kemarin, kalau utang uang selesai, itu sadaqallahul azim itu kan. Pocakan yang dibayar sidin. Nah kan seakan-akan kita menceritakan aib orang, tapi dengan niat untuk menyelamatkan orang ini. Ya. Tapi kalau ada aib-aib apa macam kita tutup. Ya. Aib yang tidak memudaratkan orang. Ya umpama orang pernah begini begitu, sekarang sudah berubah dia. Nah, kita tutupin. Jangan kita kisahkan. Tahu kamu siapa? Udin. Udin yang mana? Ada yang halus. Itu Bahari itu ngeri, itu ikan pemabok. Iya, kenapa dah usah itu Bang Bahari sudah yang sekarang tidak lagi. Ini malah seorang nang ngisang. Aku nih kawan akrabnya. Kok malah kita ingin ceritakan aib orang? Ya, jadi kita tutup aib orang lain. Karena barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Bahkan hendak meninggal aja pun sudah ditutup Allah aib-aib kita. Kalau kita di dunia ini suka menutupi aib tetangga, aib pasangan kita. Ada juga orang yang suka menceritakan aib keluarga banyak. Nang laki mengisahkan aib nang bini mengisahkan aib nang laki. Kayak apa lagi kan? Laki ikut ulama. Kadang-kadang ada yang bibini pada bibini itu apa ceplosan ada kisah. Lelaki pada laki gitu juga. Kayak pun licak di sini. Tahu lah licak? Haji Batiar, tahu licak? Becek ya. Kurang jamu berarti. Haji ini yang paham toh. Ya Allah, ya mudah
mudah-mudahan sehat beratan lah. Nah, jadi Nabi membaguskan sesuatu yang jahat dari orang lain. Gunanya untuk menghindari jatuh kepada ghibah dan jahat sangka. Jadi fungsinya apa? Agar orang tuh kada jahat sangka, agar jangan sampai menjadi buah bibir. Jadi buah bibir itu ya ghibah. Ya, bujur kah? Enggak. Loh, ya aku ini kan orang dekatnya, enggak ada kayak gitu. Nah, supaya aman. Amun kita tahu lekam, oh masa aku ada tahu aku ini kan saya RT dengan sidin tuh ya tahu, wah bisa kisah sudah. Walaupun kita tahu ya, nah itu menutup aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka menyandang yang jahat atau tidak enak dari orang lain. Bahkan Nabi sering menyandang tuh maksudnya aib orang tuh nah. Sidin tahani, sidin akui ya dalam artian untuk menutup aib orang lain. Lalu diantaranya lagi akhlak Rasulullah tidak mau mencela orang dan kembali pada mencela diri. Para wali dulu apabila melihat satu kejadian musibah, mereka menyalahkan diri mereka karena merasa dirinya yang mengakibatkan musibah. Ya, jadi orang-orang dulu para aulia salihin bila ada apa macam seakan-akan gara-gara sidin lah terjadi demikian, padahal enggak, karena suka menyalahkan diri sendiri. Nah, apalagi akhlak Nabi, Nabi tidak pernah melaknat, Nabi tidak pernah menyumpah, Nabi tidak pernah anjur atar, Nabi tidak dendam, Nabi tidak iri hati, Nabi tidak pemalar ya. Ini contoh-contoh saja, sebenarnya akhlak Nabi sudah luar biasa. Nabi tidak pernah kasar, Nabi tidak pernah memfitnah, Nabi tidak pernah angkuh, Nabi tidak pernah berdusta, Nabi kada penyarikan. Ini kawan ni bila kai penyarikan. Ingat kai, pian hendak mencontoh siapa? Aku di sini mencontoh Nabi. Nabi kada penyarikan, nang penyarikan tu PRT, tahu lah di sini. Tapi lain RT sini tidak ya. Nah, Nabi tidak pernah menggibah. Makanya disebut jami'u sifatil kamaliyah. Nabi memiliki sifat yang sempurna. Sampai Habib Ali menggambarkan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mau membersihkan diri atau kadang merasa diri paling bersih, merasa diri paling banyak berjasa. Nah, bahkan Nabi orang yang sangat tawadhu. Walaupun umpama kita maaf banyak berjasa, oh itu banyak saham apa, enggak perlu diceritakan. Oh itu dulu aku sekian persen. Nah, ngapain? Itu tabungan kita, nilai pahala untuk kita. Istilah orang Banjar, orang bolah tapai, tahu tapai ya? Jangan sering dibuka, begitu selesai diragi apa macam tutup. Nah ini ada bos tapai kita. Ya, kalau ditutup rapi, insya Allah manis. Tapi kalau rancak dibuka, insya Allah, nah sama amal kita, sedekah apakah sudah lagi. Alhamdulillah. Kita sekian persen, alhamdulillah. Walaupun kita tidak menyumbang apa macam, tapi tenaga, alhamdulillah. Pokoknya apa aja dah, untuk apa aja dah. Pesantren kah, masjid kah, sudah disimpan. Ini kadang-kadang bakal pinggang sambil ini semalam jarum kata kami, ya cukup disimpan. Itu jadi keberkahan untuk diri kita masing-masing ya. Nah, orang yang menganggap dirinya kotor ia akan diselamatkan. Jadi kalau menganggap dirinya paling kotor, jangan menganggap diri paling bagus. Anggaplah diri kita paling kada baik. Jadi apabila menganggap diri kita paling kada baik, kita terus berusaha memperbaiki diri dan seterusnya. Cara memperbaiki diri 3 saja, dengan ilmu, amal, dan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi Yunus yang diselamatkan ketika berada di dalam perut ikan, beliau mengaku bahwa beliau orang yang zalim terhadap diri. Jadi jangan sampai kita fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa.
Janganlah kamu merasa bersih dirimu. Yang paling bersih, yang tahu adalah Allah. Siapa di antara kita bimanittaqa, yang bertakwa. Yang namanya takwa bukan hanya pada baju, pada selendang, pada jubah, pada bolang, bukan. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Jadi nang tahu khusyuk, nang tahu takwa, yang tahu bersih dan sebagainya hanya Allah. Nah, jadi jangan seorang merasa paling. Ya kalau bahasa Baja bila paling kelawasannya tak paling. Paling tahu paling bagus, paling ini. Bila tak paling ya terputar ya. Nah, Nabi Yunus saja merasa banyak berdosa, lalu beliau membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, makanya kalau kita ketika sakit paling sedikit baca 41 kali. Kalau seandainya Allah takdirkan kita habis umur, dijamin husnul khatimah. Jadi bila garing baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan surah Al-Ikhlas 100 kali bila garing. Jadi bila garing nek apa? Baca ojo guru tasbih Nabi Yunus. Ikam ini menyuruh aku mati kah? Tarik neneknya, aku tahu aja jadi kamu menyuruh aku baca ini. Ujar kan kita mengatakan ikam ini kan garing, makanya aku ingatakan baca tasbih Nabi Yunus. Aku tahu ikam jar nang janda dihiga tuh bang sudah. Salah juga. Kayak yang mengatakan sarik neneknya pasti janda itu aja sudah menyuruh jauhnya. Sini kan ada janda kalau kayak yang ada rondo aja. Janda kada ada, nang ada balu ya kah? Iya kah? Tahu lah balu. Janda. Nah, jika sebagian besar yang tersebut ada pada diri kita, ya yang disebut tadi Nabi begini, ya, mudahan Allah berikan kekuatan kita bisa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya berdoa, Allahumma inni as'aluka shihhah wal afiyata wa husnal khuluq. Nah, 3 minta kita kepada Allah, hari-hari minta, ya Allah ulun minta sehat walafiat dan akhlak yang mulia. Ya, kita ngaran manusia ini mungkin ada kekurangan kita. Di satu pihak orang ini masya Allah ahli sedekah, di pihak yang lain penyarikan, bisa juga karena mungkin faktor usia dan lain-lain. Ya, di satu pihak orang ini masya Allah bagus betul akhlaknya, ibadahnya, tapi di pihak yang lain pemalarnya minta ampun. Ya, ada juga macam-macam. Jadi kada ada yang sempurna. Makanya kita terus berdoa kepada Allah supaya Allah membaikkan budi pekerti kita. Nah, sudah termasuk baik akhlak. Jadi kalau ada sebahagian yang disebutkan contoh-contoh tadi dari sebagian akhlak Rasulullah, mudahan ada pada diri kita, paling tidak bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat atau berjamaah dan seterusnya. Ya, kadang-kadang ada juga penyarikan dalam organisasi kah, dalam kepengurusan kah, apakah bisa juga bakalahian lah ya, iyalah. Panitia korban bisa bakalahian berebut kepala itu kan. Dan baik akhlak ini adalah buah dari keimanan kepada nama Allah Al-Majid. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawan praktekkan ya, baik dalam tadi kehidupan kita. Ya, kadang-kadang ya tentu yang namanya manusia bisa kada ingat. Nah, itulah fungsinya kita belajar. Nah, fungsinya kita laki bini yang saya mengatakan jangan gitu bahaya, kada bagus itu. Diingatkan ya. Kita rencang bawa jamaah haji lah.
Ya, insyaallah ini tahun ini berangkat nih, doakan mudah-mudahan selamatan. Yang tadinya kami berangkat cuman istri sama anak-anak. Nah, kebetulan kota mencukupi. Jadi insyaallah kita berangkat tahun ini juga. Ya, siap berangkat. Asal gratis saja. Iya. Nah, jadi insyaallah kami berangkat tanggal 1 Juni ya ONH Plus. Karena pas kebetulan konsorsium itu ada gabungan. Yang tadinya cuma jamaah Samarinda yang di bawah pimpinan Pak Fuad ini cuma 40-an. Cuman ada konsorsium dari Banjar dan dari Jakarta, akhirnya kita dibawa. Yang tadinya perencanaan cuma anak ulun aja berdua sama ibu. Tahun alhamdulillah 4 kami untuk keluarga kami 4. Ya, mohon doanya nanti berangkat tanggal 1 Juni, bulik insyaallah tanggal 29 Juni. Jadi kurang lebih sebulanan ya. Nah, siapa tahu di antara bapak ibu ada yang pengen menghajikan, biasa badal haji. Mbah ini maharnya 12,5 ya, 12,5. Insyaallah dapat sertifikat, dapat sejadah dan lain-lain ya. Siapa tahu ada menghajikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudahan anak cucu kita beriman saleh salihah dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah. Dan kita doakan guru kita bersama Ustadz Bahtiar Yunus, mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan bi barakatil Fatihah. Ya kan Shiratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب بقنا في الدين وعلمنا رشدا، رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.